Selamat sore, kembali lagi bersama saya. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Yosefa Hinang dengan NIM 18030300093. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi semester 5 kelas B. Baik, pada video kali ini saya mau menjelaskan materi pada buku yang ke-8, mata kuliah Gerakan Sosial. Langsung saja, bagian yang pertama tentang mengatasi disabilitas. Robert adalah seorang ahli listrik dan anggota serikat bekerja di Evansville, Indiana. Musim panas itu, Amerika Serikat bekerja mensponsori program khusus yang memungkinkan pria muda bekerja sebagai magang dengan mereka. Sebelum tahun 1970-an, penyandang disabilitas seringkali dipisahkan dalam angkatan kerja, ayah atau ahli listrik profesional lainnya. Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Dia cocok dengan seragam kerja khas ayahnya, celana jeans, topi keras, dan ikat pinggang tukang listrik yang dilengkapi dengan peralatan tersampir rendah di pinggul seperti sarung. Dia memang tampak seperti tukang listrik, bahkan dia mengingatkan dirinya pada ayahnya. Robert Burdorf telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangannya, dan sekarang ayah dan anak bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja, Bob muda merasa dewasa dan jantan. Tetapi hari pertama itu, semua yang diwakili oleh putra seorang tukang listrik Evansville akan segera berubah menjadi kekecewaan. Ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka, Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dibutuhkan. Dengan materi fakta nada, ia mengatakan kata-kata yang memotong pemuda ke jantung. Kami tidak mempekerjakan orang cacat apapun di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang tuanya ingat bagaimana tukang susu mereka yang melahirkan susu ke pintu rumah mereka berhenti datang ke rumah karena takut terkena penyakit. Namun, Burdorf yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan pada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya telah mengambil pelajaran dengan hati, belajar untuk melakukan sesuatu tangan kirinya, termasuk bermain basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang diinginkannya. Tapi sekarang dia bisa mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda nanti menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak mandor serikat pekerja. Anda tidak bisa melakukan itu untuk melanggar hukum. Namun pada tahun 1968, hanya ada sedikit undang-undang anti-diskriminasi di Amerika Serikat. Tangan kirinya termasuk bermain basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu untuk melakukan apapun, hampir semua hal yang diinginkannya. Tapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Bob muda nanti menggambarkan bagaimana dia ingin berteriak mandor serikat pekerja. Anda tidak bisa melakukan itu untuk melanggar hukum. Namun pada tahun 1968 hanya ada sedikit undang-undang anti-diskriminasi di Amerika Serikat. Namun pada tahun 1916 terjadi epidemi dengan 27.000 kasus yang menyebabkan 6.000 kematian. Penyakit itu tampaknya sangat kejam karena sering menyerang
orang muda, biasanya berusia antara 5 dan 9 tahun. Dr. Jonas Salk mengembangkan vaksin polio pada tahun 1954 yang membantu memberantas penyakit di Amerika Serikat dalam beberapa tahun. Orang-orang kecil yang dilindungi seperti dia tidak mendapatkan kesempatan di tempat kerja. Dia hanya bisa pulang. Sesampai di sana, dengan getir dia melepas sabuk perkakas dan topinya. Gelembung maco yang saya meledak, kenangnya di belakangan. Frustasi dan marah pada hari musim panas yang mengecewakan di tahun 1968, Bob tidak dapat melihat apa yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Bagian yang kedua, dikirim ketaatan. Sejarah manusia ada selalu menjadi orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, cedera atau penyakit meninggalkan seseorang dengan permanen berubah karena polio mengubah hidup Burgdorf. Dalam kasus lainnya, seorang terlahir dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial sebelum negara tersebut merdeka dari Inggris Raya. Kehidupan di kolonial sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kata untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan orang yang terganggu. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang disebut Undang-Undang LPC dengan inisial singkatan dari kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Bagian yang ketiga, bangkit disabilitas lembaga. Dari tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600.000 orang Amerika, termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu, tewas selama Perang Amerika pada tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka, banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Veteran dengan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Tetapi dengan peningkatan fotografi, para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Gambar menunjukkan mereka tanpa kaki, tanpa lengan, atau cacat lainnya. Dengan banyaknya luka dan amputasi, baru di industri berkembang, menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif
lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866, di negara bagian Mississippi, misalnya 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemu yang giat membuat perbaikan dalam protesis. Paten kursi roda pertama dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.